Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua dimanapun Anda berada. Kali ini video saya adalah tentang cara yaitu menangani motor Kawasaki RX bila kehilangan setrum di bagian mesin atau di bagian lampu. Dan saya akan menjelaskan pada jalur-jalur warna kabel dan jalur-jalur setrum yang menuju ke terminal. Kita langsung saja, yaitu pertama kita menuju ke spool. Dan di sini ada kabel warna biru. Kabel warna biru ini adalah kabel pulser yang menuju ke CDI. Dan yang kabel kuning ini adalah kabel yaitu menuju ke bagian lampu besar, ya. Dan ini kabel ini pertama disambungkan ke regulator sini. Ke regulator sini. Dijalurkan ke regulator sini lewat cop kiproknya ini atau cop regulator ini. Dan ini ada yang satu putih, laras putih, laras kuning, laras merah juga disalurkan menuju ke regulator sini. Dan kabel kuning ini bila dimasukkan ke regulator ini gunanya untuk menghambat lampu besar, agar lampu besar bila dihidupkan, bila mesinnya hidup dan lampunya dihidupkan, bulbnya tidak akan putus, ya. Ya, ini kabel warna kuning ini. Oh, yang putih ini, ya, yang putih ini, yang putih ini adalah setrum, ya, setrum di bagian dalam sini, ya, spool, ya. Nah, ini yang putih ini, ya, yang putih ini ada yang putih satu, enggak ada larasnya merah. Yang laras merah ini adalah yaitu kabel putih ini menyambung disambungkan ke regulator sini, dan di sini akan mengeluarkan kabel yang putih laras merah ini. Gunanya untuk laras merah ini gunanya untuk mengisi daya baterai atau daya aki, agar akinya tidak tekor atau tidak mati. Bila kabel yang putih ini tidak mengeluarkan setrum, berarti ada kesalahan pada spoolnya di dalam sini. Dan di cop kiprok yang satu ini, ya, ada hitam strip kuning. Hitam strip kuning ini adalah kabel ground atau kabel massa. Bila tidak ada masanya atau tidak ada groundnya di regulator sini, biasanya bila lampu dihidupkan dan digas biasanya lampunya putus, ya. Kalau masih normal biasanya gitu. Udah, ini sudah jelas sekali. Dan kabel ini yang putih strip merah ini ditarik masuk ke baterai atau ke aki, ya, untuk mengisi daya aki. Dan bila teman semua mengalami kendala di bagian motor atau motornya mati, cobalah cek dulu di bagian spool, yaitu spool ini spool lampu atau spool pengisian di bagian kiprok. Nah, di sini tes saja, masukkan, yaitu cari kabel yang warna putih, masukkan kabel dan gesek-gesekkan pada bodi. Kalau mengeluarkan setrum berarti spoolnya normal, dan kemudian masukkan ke regulator lagi dan cari, bila masukkan ke regulator cobalah kabel yang merah strip putih ini gesek-gesekkan sambil diselah starternya. Kalau mengeluarkan setrum berarti kiproknya normal, ya, gitu. Itu caranya kalau kita mengetes motor atau mengecek motor Kawasaki ZX yang hilang setrum, karena motor ini menggunakan CDI DC. Jalurnya adalah lewat kiprok ini, ya, lewat jalur regulator. Kalau regulatornya tidak normal, akinya mati, biasanya motornya akan mati. Dan juga di regulator sini, ya, di kabel yang tadi
yang putih strip merah ya, jangan lupa yang putih strip merah di tengah-tengah sini itu disambung oleh kabel yang warna merah yang menuju, yaitu menempelnya di bagian aki. Karena ini tidak bisa meradali saya ya, karena waktunya sudah mepet. Itu disambungkan ke aki ya, untuk mengisi daya aki, dan kabel merah itu dinaikkan ke sini, ke kontak sini. Nah ini di sini, ini adalah kabel kontak yang warna merah, ini jurusan aki ya. Dan di kontak ini mengeluarkan kabel dua, yang satu coklat. Kabel aki ini bila dikontak itu menyambung pada kabel coklat ini. Kabel coklat ini adalah sambungan dari warna merah ini lewat kunci kontak ini bila dikontak, dihidupkan. Dan kabel yang coklat ini yaitu menyalur ke segala tempat untuk menghidupkan rating, bel, double starter, dan lain-lain ya. Bila teman-teman semua mengalami kendala pada motor Anda, mengalami masalah mati, cobalah cek kabel warna merah ini di bagian kontak dulu ya. Setelah itu ke regulator dan spool, dan naik ke jalur sini aki, ke CDI ya. Di sini di CDI sini ada kabel coklat ya. Cobalah tes teman-teman semua, cobalah tes apakah di sini kalau motor Anda mati apakah mengeluarkan setrum atau tidak. Kalau tidak ada setrumnya biasanya mesinnya tidak hidup karena ada yang putus atau ada masalah pada regulator dan spool dan kontak. Cobalah tes itu semua, karena kabel coklat ini yang lewat kontak itu masuk ke CDI sini ya, untuk mengeluarkan strom, karena ini menggunakan CDI DC. Dan perlu teman-teman ketahui di sini ada kabel yang cukup banyak sekali. Di sini ada 4 atau 5, ini ada 5, ini ada 5 kabel. Ini adalah menuju ke netral, ke speedometer, yaitu untuk ini ya, jurusannya untuk ini, untuk menghidupkan ini bila motor berjalan perselen dimasukkan ya. Itu adalah kabel menuju sini. Jangan sampai salah paham untuk memahami jalur-jalur setrum. Yang penting adalah pada pusatnya terminal ini Anda harus bisa mengetahui warna-warna kabel menuju ke jalur setrum. Oke, terima kasih. Cukup di sini saja tentang penjelasan saya tentang Kawasaki ZX untuk mengetahui cara mengetahui warna kabel. Hanyalah sedikit saja ya. Saya tidak bisa menerangkan yang lebih detail lagi. Cukup singkat saja. Itu caranya seperti itu. Pasti tidak ada kesalahan bila teman-teman semua bisa mengetahui warna-warna kabel untuk menuju ke jalur setrum. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga di komen. Terima kasih.